Assalamualaikum. Saya sedang melaju di jalan lurus. Kalau jalan ini tidak kita kendalikan, maka tentu saja kita akan ngantuk. Kita akan lelah dan mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak kita harapkan. Dishub, polisi mengantisipasi itu semuanya dengan cara membuat polisi tidur. Polisi tidur aja jadi masalah. Ya, dengan cara membuat tanda sehingga kalau kita lewat di situ akan ger. Sebenarnya itu sebagai tanda bahwa kita sedang melaju di jalan raya yang lurus. Kita diingatkan jangan terlena biar nggak ngantuk, sehingga kita cepat tersadar, oh ya kita lagi di jalanan. Saudaraku, kehidupan juga begitu. Kalau kita menjalani hidup berujur apa adanya, mungkin juga akan seperti itu. Lantas bagaimana? Ingatlah, sadarkah ketika kadang Allah memberikan polisi tidur lagi itu pada kita, memberikan dalam kehidupan kita. Itulah ujian, itulah mungkin cobaan yang diberikan kepada kita. Kalau Anda bisa mengambil hikmah, kalau Anda bisa mengambil intisari dan bisa menerjemahkan itu semua, maka maksudnya adalah kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa kita sedang berada di jalanan kehidupan. Jangan terlena sehingga kita lupa tujuan akhir kita, sehingga justru kalau di jalanan kita ngebut, kita ya mungkin melakukan sesuatu yang tidak dikenalkan, lebih kecepatan. Dalam hidup juga begitu. Kita diingatkan Allah, hidup jangan melenceng, jangan melakukan maksiat, lakukan sesuatu agar kita tidak ngantuk dalam kehidupan, agar kita tidak terlena dalam kehidupan, sehingga kita teringat apa tujuan kita yang sebenarnya. Dengan begitu kita jalan dinikmati, tidak ngantuk, tidak juga kita terlena, dan insya Allah kita sampai tujuan dengan aman, dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Saudaraku, dalam menghadapi ujian atau cobaan, teguran, tentu kita harus mawas diri. Kenapa saya diuji oleh Allah? Kenapa saya ditegur? Tentu Allah sayang sama kita. Coba bayangkan kalau ada teman kita, kalau dia sayang sama kita, pasti kita ditegur. Hei, apa kabar? Kan begitu. Sebenarnya Allah juga begitu. Halo, apa kabar? Gitu. Cuman kalau Allah negurnya kayak gitu, kita nggak kerasa. Tegurannya adalah dengan cara disentil, dengan mungkin dilewatkan orang lain, dilewatkan makhluk lain, dilewatkan dengan peristiwa. Kita mungkin kehilangan rezeki kita, mungkin kita dagangannya nggak laku, mungkin kita dalam mau naik pangkat kita agak tersendat,
Kalau Anda sadar sebenarnya itu bukan tersendat, itu bukan tidak laku, tetapi adalah cara Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa mungkin sedekah kita kurang, mungkin ada hak orang lain yang belum kita berikan, mungkin kita ibadahnya masih kurang, mungkin kita terlena, terlalu asik berdagang, terlalu asik berbisnis, sehingga kita lupa sholat, lupa puasa, zakat, dan sebagainya. Kita diingatkan dengan cara seperti itu agar kita teringat, oh iya, saya belum sholat, saya harus sholat. Kalau Anda bisa memaknai itu semua, maka akan menjadikan hidup Anda menjadi sangat nyaman, sangat tentram, dan tidak pernah nggersulo. Nikmati dalam hidup. Sehingga apa? Kita menjalani hidup itu semuanya penuh irama ibadah. Alhasil, jika ada ujian, maka kita akan berusaha bersyukur. Loh, ujian kok bersyukur? Oh iya, karena kalau kita orang Islam itu adalah makhluk yang baik. Jika kita sedang diuji Allah, maka kita bersyukur. Sedang mendapat rezeki yang banyak, kita juga bersyukur. Sehingga kita tidak ngersulo. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Sedikit juga alhamdulillah. Dalam hidup akan sangat nyaman. Saudaraku, closing dari itu semuanya adalah bersyukur. Maka orang yang pandai bersyukur akan dilipat gandakan, karena itu janji Allah. Dan orang yang tidak pandai bersyukur atau kufur, maka tentu azab Allah lebih pedih. Maka jangan pernah kita mengkufuri apa yang sudah kita dapatkan dari Allah, tetapi syukur apa yang sudah kita dapatkan. Jadi lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, maka tentu kita akan kurang terus. Apa ya? Itu tetangga beli motor, wes, itu kemarin malah beli beca. Wah, itu beli mobil, besok beli kereta api. Akhirnya kita malah menjadi tidak sehat karena rasanya cuma iri. Ada anak buah yang mau naik pangkat, dukung, jangan dihalang-halangi. Karena kalau misalnya Anda dukung, bisa jadi nanti akan lebih baik mendukung Anda lagi. Tapi kalau enggak, maka enggak bisa support Anda. Maka jalan terbaiknya adalah justru mensupport bukan hanya anak buah Anda, tetapi whoever, siapapun di sekeliling Anda. Dengan Anda mengangkat mereka secara tidak sadar, sebenarnya Anda sedang mengangkat diri Anda sendiri. Dengan begitu Anda akan makin terhormat, berharga. Berharganya kita adalah karena kita menghargai orang lain. Kalau kita tidak pernah menghargai orang lain, maka kita tidak akan pernah berharga. Saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.